Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Hani Fitriani, guru sejarah kelompok peminatan kelas 11 IPS. Dalam pembahasan kali ini, saya akan mencoba menerangkan tentang kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia. Pertama, saya akan bahas tentang pengertian dan kebudayaan maritim. Nah, maritim sendiri dalam bahasa Latin yaitu maritimus atau mare yang artinya laut. Jadi, maritim ini bisa dikaitkan dengan apapun yang ada hubungannya dengan laut, seperti perdagangan, pelayaran, atau penyebaran kebudayaan tetapi lewat laut. Kebudayaan maritim di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak masa praaksara atau sejak sebelum datangnya Hindu-Buddha dari India. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya negara yang mana negara tersebut memiliki ciri-ciri dengan kebudayaan Dongsong di Vietnam. Yang kedua, ada relief perahu bercandi. Dan kebetulan relief itu ada di Candi Borobudur. Nah, kita tahu kan ada lagu dengan judul bahwa nenek moyangku seorang pelaut. Ini mencirikan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Terbentuknya perdagangan internasional zaman kuno. Apa sih yang menyebabkan Indonesia berada di jalur perdagangan internasional zaman kuno? Pertama, letak Indonesia yang strategis. Karena Indonesia dekat dengan Selat Malaka. Nah, Selat Malaka adalah tempat istirahat atau transit para pedagang dari India ke Cina, sebaliknya dari Cina ke India. Kedua, komoditi-komoditi yang didagangkan pada saat itu seperti cengkeh, lada, kayu manis, dan pala banyak terdapat di Indonesia. Ketiga, karena letak Indonesia yang strategis, akhirnya banyak para pedagang yang singgah ke Indonesia, baik itu dari India ataupun dari Cina, sehingga nanti menyebabkan timbulnya kebudayaan-kebudayaan baru, yaitu kebudayaan India seperti Hindu, Buddha, dan kebudayaan Cina juga. Berbicara mengenai penyebaran kebudayaan Hindu, Buddha di Indonesia, sekarang kita harus tahu berasal dari manakah agama Hindu dan Buddha sebenarnya di Indonesia. Lalu, bagaimana masuknya Hindu, Buddha ke Indonesia? Terus, dari manakah yang paling relevan? Nah, sekarang Ibu akan menampilkan peta India Lama. Peta India Lama itu di dalamnya masih terdapat Pakistan maupun Sri Lanka dan Tibet. Hindu Buddha berasal dari India. Sekarang kita lihat India sebelah mana? Kalau kita ngelihat Hindu itu berasal dari India sebelah selatan. Tapi kalau kita ngelihat agama Buddha lebih terlihat di India sebelah utara atau kalau sekarang termasuk negara Tibet dan Nepal. Selanjutnya, Ibu akan bahas siapakah yang menciptakan agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu adalah agama yang diciptakan oleh ras Arya. Siapakah ras Arya? Ras Arya adalah ras pendatang di India yang secara fisik ciri-cirinya itu putih, hidungnya mancung, tinggi, dan mempunyai hobi berperang. Ketika datang ke India, ras Arya bertemu dengan ras Dravida. Dravida adalah ras asli India.
Secara fisik, ciri-cirinya rambutnya keriting, kulitnya hitam, sekarang hidupnya Ibu pesek, akan menampilkan pendek. peta Pokoknya India kebalikan lama. dari ras Arya. Peta India lama Karena itu ras di dalamnya Arya hobi masih terdapat berperang, Pakistan punya keahlian maupun berperang, Sri maka Lanka Dravida dan kalah Tibet. oleh ras Arya. Setelah Hindu-Buddha kalah ras berasal Arya, dari India. dalam kehidupan Sekarang kita kita lihat, sehari-hari India tidak sebelah mau mana? bergabung dan Kalau bercampur kita dengan melihat Dravida. Hindu Maka itu dengan berasal begitu, dari untuk India memisahkannya, sebelah ras selatan. Arya Tapi menciptakan kalau kita sistem melihat kasta agama Buddha yang terdiri lebih dari kaum terlihat Brahma, di India Ksatria, sebelah Waisya, utara. dan Atau Sudra. kalau sekarang termasuk negara Nah, ras Tibet kasta ini akhirnya melahirkan agama Hindu. Agama Hindu lama berkembang di India. Tapi saat itu ada anak raja namanya Siddhartha Gautama. Dia protes dengan sistem kasta. Akhirnya dia menolak sistem kasta dan menciptakan agama Buddha yang tidak mengenal sistem kasta. Teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Dalam pembahasan ini, Ibu tidak akan menjelaskan lebih dalam tentang teori-teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha karena ini sudah dijelaskan ketika kalian kelas 10. Yang pasti dalam teori tersebut ada 5 teori, yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, dan teori arus balik. Setiap teori ada kekurangan dan ada kelebihan. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar sebuah peta penyebaran Hindu-Buddha. Kalau kita lihat, penyebaran Hindu-Buddha itu melalui 2 jalur. Ada jalur darat, ada juga jalur laut. Tapi kalau kita secara teliti melihat bahwa penyebaran jalur darat banyak digunakan oleh penyebaran agama Buddha. Sedangkan jalur laut digunakan oleh penyebaran agama Hindu. Maka tidak aneh kenapa seperti halnya negara Cina, Korea, Jepang, Thailand, Kamboja itu mayoritas sekarang itu agama Buddha, bukan agama Hindu. Sedangkan Indonesia yang jalur laut itu banyaknya kerajaan agama Hindu. Bahkan kebudayaan dan agama Hindu masih eksis sekarang di Pulau Bali. Kerajaan maritim pertama di Indonesia ialah Kerajaan Sriwijaya yang terletak di Pulau Sumatera. Bukti Sriwijaya sebagai kerajaan maritim pertama, pusat kerajaan berada di delta sebelah utara Sungai Musi. Yang kedua, memiliki wilayah kekuasaan sampai luar Pulau Sumatera seperti Thailand, Kamboja, Melayu, dan pesisir Kalimantan. Ketiga, menguasai jalur-jalur penting perdagangan. Dan keempat, disebut dalam kronik Tionghoa yaitu Chu Panci. Dalam kronik ini terdapat bahwa ibu kota Sriwijaya itu terletak di tepi air. Rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapan daun alang-alang. Nah, dari kalimat tersebut kita bisa menganggap bahwa Sriwijaya sudah mengenal budaya maritim. Keadaan sosial dan politik kerajaan Sriwijaya. Raja Darmaseta mendirikan pelabuhan dan bangunan suci agama Buddha. Letak geografis Sriwijaya yang berada di jalur perdagangan internasional mengakibatkan Sriwijaya itu menjadi kerajaan yang ramai. Ditambah hasil bumi Sriwijaya seperti kemenyan, lada, logam, emas, perak, sampai gading gajah itu sangat laku dijual di perdagangan internasional. Agar Sriwijaya pelabuhannya selalu ramai, maka Sriwijaya harus memperkuat kondisi kerajaan dengan melakukan ekspansi militer atau perluasan kekuasaan hingga ke Vietnam, Kamboja,
Thailand, bahkan sampai ke India. Dan kerajaan Sriwijaya mencapai masa keemasannya ketika masa Raja Balaputra Dewa. Adapun faktor yang mengakibatkan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan yang besar, pertama, karena letak yang strategis di jalur perdagangan antara India dan Tiongkok. Kedua, menguasai jalur perdagangan Selat Malaka dan Selat Sunda. Ketiga, hasil buminya itu sangat laku dijual di perdagangan internasional. Keempat, armada militernya sangat kuat, terutama armada laut, sehingga tidak aneh Sriwijaya banyak menguasai daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Terakhir, pendapatan melimpah dari kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan oleh Sriwijaya atau disebut juga Kerajaan Pasai. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah gambar berupa peta Kerajaan Sriwijaya. Kalau kita lihat di peta, Kerajaan Sriwijaya itu mayoritas kekuasaannya lebih banyak berada di pulau yang bukan negara Indonesia, seperti halnya Thailand, Kamboja, Vietnam, bahkan sampai ke India. Kenapa bisa demikian? Seperti yang sudah Ibu jelaskan, karena Sriwijaya kuat militer angkatan laut. Dengan begitu, bahkan ada seorang sejarawan mengatakan bahwa Sriwijaya itu adalah kerajaan nasional pertama di Indonesia. Mungkin karena Sriwijaya bisa memiliki wilayah yang luas dan bisa menaklukkan juga wilayah-wilayah yang sekarang bukan menjadi negara Indonesia. Faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya. Pertama, adanya serangan dari kerajaan Medang Kemulan di Jawa Timur pada tahun 1900 Masehi. Penyerangan ini tidak menyebabkan Sriwijaya runtuh, tetapi menimbulkan kerugian yang sangat besar sehingga melemahkan Sriwijaya. Kedua, ada serangan dari kerajaan Cholamandala dari India. Sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa Sriwijaya sempat menguasai sebagian wilayah India. Nah, ketika Sriwijaya lemah, India tersebut menyerang balik Sriwijaya. Ketiga, kerajaan-kerajaan yang tadinya dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya, ketika Sriwijaya lemah, akhirnya mereka mulai memisahkan dari Sriwijaya. Keempat, ada saingan baru, yaitu kerajaan Thai di Thailand. Yang tadinya para pedagang itu transit di Sriwijaya, karena di Thailand sudah ada kerajaan lagi, maka mereka memilih Thailand dibandingkan Sriwijaya. Dan yang terakhir, adanya serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi. Dan Majapahit akhirnya bisa menaklukkan Sriwijaya. Pembahasan kerajaan-kerajaan maritim bercorak Hindu-Buddha di Indonesia part pertama Ibu cukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.